SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwasil darsana, kita lanjutkan kajian kita Kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam. Atau 40 hadis tentang tauhid. Wal'an ingdana al-hadis al-ashir. Sekarang kita mempelajari hadis yang ke-10. An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Thabit ibn Ad-Dhahhak. Beliau berkata, nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuwanatah. Ada seorang laki-laki yang bernadar di masa jahiliyah. Jadi ada seorang laki-laki di masa jahiliyah. Mohon maaf. Ada seorang laki-laki bernadar di masa Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Seorang laki-laki nadar di masa Rasulullah. Nadar untuk apa? An yanhara ibilan. Menyembelih unta bibuanah, di tempat yang tempat itu namanya buanah. Ya, ada seorang laki-laki bernazar di zaman Nabi ingin menyembelih seekor unta di tempat namanya buanah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut datang ke Rasulullah minta pendapatnya. Faqala, laki-laki itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni nadartu an anhara ibilan bibuanatah. Ya Rasulullah, aku telah bernadar untuk menyembelih seekor unta di buanah. Buana itu sebuah tempat di asfal Ka'bah. Di Ka'bah yang bawah. Asfal Makkah. Di Makkah bagian bawah. Duna Yalamlam, sebelum Yalamlam. Ya, intinya nama tempat Buana itu. Ya Rasulullah, aku nadar untuk menyembelih seekor unta di tempat namanya Buana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan pertanyaan itu, Rasulullah bersabda, bertanya balik. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat yang namanya Buana tersebut ada berhala
jahiliyah yang disembah di tempat itu? Lalu orang-orang mengatakan, la, tidak ada ya Rasul. Di tempat itu tidak ada berhala yang disembah. Maka Rasulullah bertanya lagi, hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu, buana tadi yang kamu sebut, apakah di situ ada perayaan, ada hari raya yang dilakukan oleh ahli jahiliyah? Apakah di tempat itu ada rame-rame perayaan hari raya yang biasanya dilakukan oleh ahli jahiliyah di tempat itu? Lalu maka orang-orang menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah bersabda, aufi binadrik, penuhilah nazarmu. Tidak apa-apa, steril, bagus. Lanjutkan, penuhi nadarmu. Fa innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillah. Sesungguhnya tidak boleh menepati nazar yang jika nazar itu ada kemaksiatannya. Setelah dikoreksi Nabi, ternyata tempat tadi aman, tidak ada masalah. Maka kata Nabi, ya sudah, laksanakan nazarmu. Dan tidak boleh nazar dalam hal maksiat. Fala fima la yamlik ibnu Adam, dan tidak boleh nazar dalam hal yang tidak dimampui oleh anak Adam. Tidak boleh nazar dalam hal yang tidak mungkin dilakukan oleh anak Adam. Misalnya, ya Allah, aku nazar kepadamu ya Allah. Kalau aku sembuh dari sakit, aku akan membangun masjid di angkasa. Ini nggak boleh. Karena nggak mungkin anak Adam bisa melakukan. Rawahu Abu Dawud. Di sini riwayat Imam Abu Dawud. Di sini ada beberapa penjelasan yang harus dijabarkan. Pertama, masalah nazar. Apa sih makna nazar itu? Jadi saya ulangi sebelum saya terangkan, saya ulangi hadisnya. Jadi ceritanya ini zaman dulu itu ada orang nazar. Ingin menyembelih seekor unta di tempat namanya Buana. Nah, sahabat ini takut salah melangkah. Maka beliau datang ke Rasulullah untuk memastikan bahwa langkahnya ini sudah benar. Dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, aku telah bernazar ingin menyembelih seekor unta di tempat namanya Buana. Apakah boleh aku penuhi nadarku itu ya Rasulullah? Rasulullah nggak jawab iya atau jangan, enggak. Tapi Rasulullah ingin meneliti dulu perkaranya orang ini. Nah, seorang mufti itu harus gitu. Jangan langsung jawab dulu. Harus pasti dan jelas dulu perkaranya. Ditanya balik, apakah di tempat yang namanya Buana itu di situ ada penyembahan berhalanya? Oh, mboten wonten ya Rasul, enggak ada. Enggak cukup, ditanya lagi sama Rasul. Apakah di tempat itu ada perayaan-perayaan jahiliyah? Kata orang-orang, mboten wonten, enggak ada ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu silakan nazar. Enggak apa-apa. Penuhi nadarmu. Tapi jangan sampai melaksanakan nazar yang ada maksiatnya. Dan jangan menunaikan nazar yang nazar itu enggak mungkin dilalui dan dikuasai oleh anak Adam. Pelajaran yang pertama tentang nazar. Apa sih nazar itu? Nazar itu ijabu an-nafsi atau ijabul ibadati fid-dhimmah. Ijabul mar'i nafsahu bisyai'in. Seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri baik dengan syarat atau tanpa syarat. Saya ulangi. Nadar adalah ijabul mar'i nafsahu syai'an
seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri. Bisyartin karena ada syarat tertentu. Atau bighairi syartin atau tanpa syarat tertentu. Contoh yang pakai syarat seperti ini. Aku bernadar ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan berinfak 10 juta. Ini nadar yang bersyarat. Syaratnya kalau apa tadi? Sembuh. Tapi ada nadar yang tidak bersyarat. Pokoknya dia nadar aja. Ya Allah, aku nadar kepadamu. Aku akan menyembelih seekor sapi, saya bagi-bagian ke fakir miskin. Tanpa syarat. Ya, ada juga kayak gitu. Tapi intinya, sesuatu itu sebelum dinadari hukumnya nggak wajib. Tapi jadi wajib gara-gara nadar itu. Paham maksudnya? Contoh. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan bernadar kepadamu ya Allah. Kalau aku sembuh, aku akan puasa Daud selama 1 bulan. Pada dasarnya puasa Daud sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi kalau sudah dinadari, maka menjadi apa? Wajib. Ya Allah, aku nadar kepadamu, jika aku lulus kuliah di STALI, aku nadar puasa Senin Kemis selama 3 bulan. Puasa Senin Kemis aslinya nggak wajib. Tapi gara-gara kamu pakai nadar, berarti kamu mewajibkan kepada dirimu sendiri sesuatu yang aslinya nggak wajib menjadi wajib. Jelas ya? Itu makna nadar. Lah nadar ini ada macam-macamnya. Nadar ini ada macam-macam. Yang pertama nadarut ta'ah. Nadar dalam ketaatan. Nadru at-ta'ah. Nadar at-ta'ah. Contoh. Seseorang nadar asyam lillahi in syafallahu maridahu. Seseorang bernadar puasa untuk Allah jika saudaranya yang sakit itu sembuh. Atau jika dirinya yang sakit sembuh. Ini nadar ketaatan. Ya Allah, aku nadar kalau aku sembuh atau kalau anakku sembuh, aku akan puasa untukmu ya Allah. Ini nadar ketaatan. Hukumnya bagaimana nadar yang seperti ini? Ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan puasa Senin Kemis. Ya Allah, kalau aku sukses naik pangkat, aku akan infak 10 juta. Ya Allah, kalau aku berhasil lulus dalam ujian, aku infak 5 juta. Ini taat apa maksiat? Tolong jawab. Taat apa maksiat? Hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Tidak dianjurkan. Jadi orang itu nggak dianjurkan dikit-dikit nadar. Ya Allah, kalau aku lulus, aku akan puasa Senin Kemis. Itu orang pelit. Artinya nek gak lulus, awakmu gak poso. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan infak ke masjid 20 juta. Uang pelit. Artinya kalau nggak sembuh, ya enggak. Justru infak aja. Karena sodako itu bisa menyembuhkan penyakit. Dawu mardokum bis sodakoh. Sembuhkanlah, obatilah orang-orang yang sakit itu dengan sodakoh. Tapi kalau, ya Allah kalau aku sembuh, aku akan sedekah 20 juta. Kata Nabi, nadarmu itu gak mengubah takdirnya Allah. Apakah kamu kira gara-gara nadar terus kamu sembuh begitu? Maksudnya, nadar seperti ini tidak dianjurkan, bahkan makruh. Ya. Innama istakhraju bihi minal bakhil. Nadar yang seperti ini keluar dari orang yang bakhil. Keluar dari orang-orang yang pelit. Ini nadar jenis yang pertama. Apa tadi? Nadar ketaatan. Dia nadar kalau sembuh akan puasa. Dia nadar kalau dapat rezeki panen sekian akan sodako sekian. Nah ini kata Rasulullah, ini bakhil orang kayak gini. Kalau niat gitu gak usah nadar. Kalau sudah dapat rezeki langsung tasakuran gitu aja. Kalau nadar itu berarti bakhil. Artinya kalau nggak dapat,
dia nggak melakukan itu. Jadi pahami? Lah, nazar yang seperti ini hukumnya makruh, dibenci, tidak dianjurkan. Tetapi kalau sudah diucapkan, maka wajib memenuhinya. Jadi hukum sebelum diucapkan, hukumnya itu makruh, tidak bagus, dibenci, tidak baik. Tapi kalau sudah terlanjur terucap, maka wajib untuk diapakan? Diapakan? Dipenuhi. Nah, misalnya, ya Allah, kalau aku lulus ujian dengan nilai yang baik, aku akan bersedekah ya 10 juta misalnya. Kemudian seperti itu hukumnya makruh, tidak baik gitu loh. Tapi kalau sudah terlanjur diucapkan, maka mau tidak mau wajib dia apa? Menunaikan. Kalau sampai dia berhasil ujian, maka dia wajib untuk bersedekah. Berapa tadi? 10 juta. Itu contoh ya. Jenis nadar yang kedua adalah nadarul maksiyah. Nadar maksiat. Misaluhu an yandura an yashrabal khamra in syafallahu maridahu. Bernadar untuk meminum khamr jika orang yang sakit sembuh. Jika orang sakitnya, adiknya, kakaknya, emaknya yang sakit sembuh, ya nadar minum khamr. Maka ini hukumnya haram dan tidak boleh ditunaikan. Aku nadar, kalau sampai aku naik pangkat, kalian saya traktir semuanya ke diskotik. Ke joget di sana, minuman keras di sana. Maka ini haram, tidak boleh ditunaikan. Dan wajib bayar kafarat. Fayuhramul wafa'u bihi, haram menepati nadar itu. Dan wajib bayar kafarat soalnya terlanjur keperucut omong. Karena sudah terlanjur ucap itu. Maka mau tidak mau untuk menghapuskannya nadar itu harus bayar kafarat. Nah, apa kafaratnya nadar? Apa kafaratnya nadar? Fakafaratuhu it'am asyarati masakina min awsati ma. Saya bukakan ayatnya biar bisa antum tulis. Jadi kalau ada orang nadar terus nadarnya maksiat tapi sudah terlanjur dinadari, maka wajib bayar kafarat menurut pengarang kitab ini. Fakafaratuhu surat Al-Maidah ayat 89. Di kafaratul nadar, kafaratul yamin. Kafaratnya nadar itu sama dengan kafaratnya sumpah. Jadi orang bersumpah, aku gak bakalan mau datang ke rumahmu lagi. Ternyata butuh nyilih duit, pinjem. Datang ke rumahnya, loh jarene awakmu, nah apa? Sumpah gak gelem kesini lagi. Kok sekarang kesini? Wajib bayar kafarat. Lah kafaratnya sumpah sama kafaratnya nazar sama. Apa kafaratnya? Surat Al-Maidah ayat 89. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kafarohnya orang yang melanggar nazar atau melanggar sumpah, kafaratnya adalah it'amu asyarati masakin. Ngasih makan 10 orang fakir miskin. Beli nasi padang 10 bungkus, kasihkan orang 10 fakir, selesai. Beli soto Lamongan, kasihkan 10 orang fakir, selesai. Sak minumnya sak itu. It'am asyarati masakin. Memberi makan 10 orang fakir miskin. Min ausati ma tut'imuna ahlikum, yang biasanya kamu makan dengan keluargamu. Jangan kemudian makannya biasanya makan daging,
Kafaratnya ngasih makan 10 orang pakai orek. Apa orek itu? Pakai tempe misalnya. Enggak, harus sama dengan yang dia makan. Atau ya, au kiswatuhum, atau memberi makan mohon maaf, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Au, lafadznya au itu artinya atau, berarti alternatif. Terserah kamu pilih mana. Pilihan yang pertama ngasih makan 10 orang fakir miskin, au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Nah, kalau ada kata-kata atau berarti suruh milih, kan gitu kan? Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Suruh milih 3 ini. Suruh milih. Jadi kalau ada orang nazar ternyata dilanggar nazarnya, atau orang bersumpah terus sumpahnya dilanggar, maka Allah kasih jalan keluar, harus bayar kafarat. Pilihan pertama ngasih makan 10 orang fakir miskin. Pilihan kedua ngasih apa tadi? Pakaian 10 fakir miskin. Pilihan yang ketiga tahrir raqabah, memerdekakan budak. Au tahrir raqabah, memerdekakan budak. Zaman saya ini nggak ada budak. Faman lam yajid, kalau 3-tiganya nggak bisa. Nggak bisa ngasih makan berapa orang tadi? 10 fakir miskin. Tidak bisa ngasih pakaian 10 fakir miskin. Tidak bisa memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, 3-tiganya nggak bisa. Fasiyamu salasati ayyam. Puasa 3 hari. Jadi puasa 3 hari itu pilihan terakhir. Saya sering bertanya ke jamaah, apa kafaratnya orang yang melanggar sumpah atau nadar? Pasti jawabannya puasa 3 hari. Ada salah ya? Itu pilihan terakhir kalau 3-tiganya tidak apa? Tidak bisa, tidak mampu. Jadi bukan langsung yang pertama. Karena sering kan kita tanya ke orang-orang, apa kafaratnya orang yang melanggar sumpah? Puasa 3 hari, Ustaz. Itu pilihan terakhir. Ya? Paham ya? Jadi ada 3 pilihan pertama, kalau 3-tiganya nggak bisa baru puasa 3 hari. Memberi 10 fakir miskin makanan, memberi 10 fakir miskin pakaian, dan memerdekakan budak. 3-tiganya nggak bisa, maka fasiyamu salasati ayyam. Puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian jika kalian telah bersumpah terus kalian langgar. Termasuk kafarat nazar tadi itu. Aku bersumpah ya Allah, aku nazar misalnya. Aku nazar kepadamu ya Allah begini-begini. Nah, kembali ke materi. Jadi yang nomor 2 tadi apa? Nazar maksiat. Fakafaratuhu kafaratul yamin, dan kafaro untuk nazar sama dengan kafaro untuk sumpah yang dilanggar. Qala Ibnu Abbas, an-nadru nadrani, nazar itu ada 2. Fama kana lillahi fafil wafa. Jika nazar itu untuk Allah, nazar yang taat yang baik, fafihil wafa, maka harus dipenuhi. Wa makana lisyaiton, dan jika nazar itu untuk setan, aku nazar aku akan bangun kuburan ini jadi lebih besar lagi. Aku bangun tempat pemujaan. Aku nazar aku akan memberi sesajen ke tempat ini. Setan. Ya, atau saya akan nazar kalau aku bisa jadi ini, aku akan mendirikan bangunan ini tempat maksiat misal. Nah, maka ini tidak boleh ditepati plus wajib bayar apa? Kafar. Tapi nggak sampai syirik karena ini masih maksiat. Tentunya tadi itu minuman keras. Berbeda kalau yang syirik ada lagi yang nomor 3. Itu al-qismus tsalits. Nah, nadar yang ketiga adalah nadarus syirik. Nadar yang syirik. Nadar tadi sebagian contoh saya sebutkan tadi itu loh. Nadar ke ngasih sajen. Dia ke tempat keramat. Mbah, kalau aku sukses jadi bupati, mbah, tempatnya sampai tak bangun, mbah. Misalnya. Temenan dari bupati.
Terus tempat pemujaannya dibesarkan. Lah ini nggak boleh, ini syirik. Ini tidak sekedar maksiat. Paham? Kalau tadi kan minuman keras, mendirikan diskotik. Itu masih levelnya level maksiat. Tapi kalau sudah akidah yang dirusak, maka ini sudah apa? Syirik. Ya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, ada berapa berarti itu? Ada 3. Kemudian di antara poin yang perlu dipelajari dari hadis ini adalah la yajuzu an yu'badallahu fi mawdhi'in yu'badu fihi ghairullah. Tidak boleh beribadah kepada Allah di tempat yang tempat itu ada penyembahan kepada selain Allah. Saya ulangi. Tidak boleh beribadah kepada Allah di sebuah tempat yang di tempat itu ada peribadatan kepada selain Allah. Mana dalil dari hadis tadi? Tadi kan dikatakan dalam hadis ini, ya Rasulullah, saya nadar mau nyembelih kurban, mau nyembelih apa tadi? Unta di Buana. Kata Nabi, tanya dulu sama Nabi. Itu tempat itu ada apa tadi? Ada penyembahan berhalanya apa enggak? Oh, enggak ada ya Rasulullah. Ditanya lagi, di situ ada tempat buat rame-rame perayaan-perayaan jahiliyah apa enggak? Enggak ada ya Rasul. Baru dibolehkan sama Nabi. Artinya seandainya di tempat itu ada penyembahan berhala, diizinkan Nabi enggak? Tolong dijawab. Diizinkan Nabi enggak kira-kira? Enggak. Loh, tapi kan nyembelihnya untuk Allah. Meskipun nyembelihnya untuk Allah, kalau di tempat yang di situ ada pemujaan selain Allah, tetap enggak boleh. Jadi pahami? Tidak boleh sampean datang ke ke tempat pemujaan. Ada patung-patungnya. Terus sampai gelar sajadah sholat. Boleh. Ya, tapi Ustaz ini sholatnya untuk Allah. Meskipun untuk Allah. Soalnya panggonannya gak benar. Tempatnya yang salah. Jelas maksudnya? Nah, itu maksudnya seperti itu. Makanya Nabi kan tanya dulu. Nabi gak berkata seperti itu. Perhatikan. Nabi gak ngomong gini loh. Kamu nadarnya untuk Allah apa untuk berhala? Nabi gak ngomong gini. Karena apa? Karena seandainya nadarnya pun untuk Allah. Tetap tidak boleh kalau tempat itu ada bentuk-bentuk apa tadi? Peribadatan kepada selain Allah. Ini dalil nggak boleh menyerupai orang musyrik. Ini dalil nggak boleh ngikut-ngikut tradisinya orang musyrik. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada penjelasan hukmus sholat fil kanais. Bagaimana hukum sholat di gereja? Bagaimana hukum sholat di gereja? Tanaza'al fuqaha'u fi sholat fil kanisa. Para ulama berselisih pendapat tentang boleh apa tidaknya sholat di dalam gereja. Qala al-Bukhari, qala Ibnu Abbas la ba'sa fi sholat fil kanisa. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas berkata, tidak apa-apa sholat di dalam gereja. Ya. Ini disebutkan Imam Bukhari mu'allaqan. Kana Ibnu Abbas yusolli fil bi'ati illa bi'atan fiha tamasil. Abdullah bin Abbas sholat di gereja, di tempat peribadatannya orang non-muslim. Illa bi'atan fiha tamasil, kecuali tempat atau gereja yang di dalamnya ada patung-patungnya, beliau tidak mau. Sehingga di sini pengarang kitab ini menjelaskan, was-shahihu, yang benar dalam hal ini adalah bitafsil, terperinci. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Was-sahih annahu idza kana fiha tamathil kanat bimanzilatil masajid al-mabniyah 'alal qubur. Jika di dalam gereja-gereja itu ada patung-patungnya,
maka itu hukumnya seperti membangun tempat sholat di atas kuburan, atau seperti yang dilarang Nabi itu loh. La tusalla, ada qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Jadi begini ya, antum tak kasih tahu. Di antara istrinya Nabi itu ada yang pernah ikut hijrah ke Habasyah. Tapi dulu belum jadi istrinya Nabi. Di antaranya adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ummu Habibah, istrinya Nabi, anaknya Abu Sufyan, saudarinya Muawiyah, itu pernah ikut hijrah ke Habasyah. Dan nanti dinikahi Nabi, posisinya masih di Habasyah. Ya, nikahnya diwakilkan. Ustaz, apakah bisa nikah diwakilkan? Bisa. Bisa. Nikah diwakilkan bisa. Tidak ada orang, Ustaz, tolong saya mau nikah sama akhwat Ustaz. Tapi posisi saya masih di Amerika Ustaz. Tolong Ustaz aja yang makili. Bisa enggak? Boleh enggak? Boleh. Atau via Zoom. Kalau via Zoom kan enggak wakil, orangnya langsung. Diwakili boleh. Rasulullah diwakili sama sahabat. Ya, boleh. Nah, Ummu Salamah itu, Ummu Habibah pernah cerita, ya Rasulullah, dulu ketika kami di negeri Habasyah. Habasyah sekarang mana? Ethiopia. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah, karena ditindas, diintimidasi, dilempari batu, Bilal diseret, dipacuti, dipukuli. Akhirnya banyak sahabat yang kasihan. Akhirnya Rasulullah dapat wahyu dari langit untuk menyuruh para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa kok ke Habasyah? Kok tidak ke Mesir? Kok tidak ke Romawi Syam? Kenapa tidak ke Persia? Kenapa tidak ke Yaman? Kenapa yang dipilih Nabi kok Habasyah? Karena Rasulullah itu dapat wahyu dari langit bahwa di negeri Habasyah itu ada seorang raja namanya Ashama. Gelarnya adalah An-Najasyi, yang adil, tidak membiarkan kezaliman terjadi di kerajaannya. Dipilih Habasyah. Berangkat ke sana. Dan mengapa masuk Islam kan nanti kan Najasyi kan? Bukan nanti, maksudnya dalam cerita itu masuk Islam. Ashama masuk Islam. Kenapa Ashama, Najasyi ini kok masuk Islam? Kenapa kok baik? Jadi ceritanya Raja Najasyi itu dulu itu ayahnya pernah dikudeta. Ayahnya pernah dikudeta, kerajaannya dihancurkan, kemudian ada raja yang baru. Maka Ashama kecil, pangeran kecil ini, hitam keriting kan orang-orang Afrika kan. Ashama, pangeran yang kecil ini dijadikan budak, dijual di pasar-pasar. Padahal dia pangeran. Paham? Tapi Allah mengembalikan kerajaannya. Karena dia ini kan putra mahkota, pangeran, masih banyak pengikutnya yang tertekan oleh raja yang baru kan. Menyusun kekuatan, akhirnya Ashama kecil ini berhasil menghancurkan dan menaklukkan raja yang mengkudeta bapaknya tadi. Sehingga akhirnya Ashama jadi raja. Ketika Ashama jadi raja, sebagai wujud syukurnya Ashama, An-Najasyi ini, dia bernadar kepada Allah. Ya Allah, aku nadar kepadamu, aku tidak akan membiarkan kezaliman terjadi pada kerajaanku. Dan aku nadar kepadamu, ya Allah, aku tidak menerima riswa dalam kerajaanku. Apa riswa itu? Wah, makanya kan Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah itu kan berangkat ke, ya saya lupa namanya satunya, Abdullah lah intinya. Amr bin As kan ikut berangkat ke Habasyah, tujuannya ngasih hadiah Najasyi agar Najasyi menolak para sahabat yang hijrah kan gitu kan. Tapi ditolak sama Najasyi, tidak mau. Nah, singkat kata, Ummu Habibah ini waktu di sana cerita, ketika pulang cerita. Dulu ketika kami ada di negeri Habasyah, kami melihat di sana itu ada gereja-gereja. Di dalam gereja itu ada apa? Patung-patung yang sangat banyak. Ada patung-patung yang sangat. Mendengarkan cerita itu, maka Rasulullah bersabda, haula'i syirarul khalqi. Mereka adalah sejelek-jelek makhluknya Allah. Idza mata fihim rajulun soleh, kalau ada orang mati, orang soleh mati di tengah-tengah mereka, atau ada seorang nabi yang mati di tengah-tengah mereka,
Maka sawwaruhu, mereka buat patungnya. Terus ditaruh di mana? Di gereja-gereja. Makanya gereja Eropa yang tua-tua itu, peninggalan yang kerajaan lama-lama itu, biasanya itu ada apanya? Ada apanya biasanya? Ada kuburannya. Ada kuburannya uskup-uskup itu. Lah itu umat Islam niru. Biasanya kadang kubur-kuburan itu di depannya dikasih apa? Biasanya masjid-masjid itu yang kuno-kuno itu kadang di depannya ada apanya? Ada kuburan. Itu kebiasaannya orang Nasrani. Menjadikan masjid di atas kuburan. Atau sebaliknya. Nah, ini adalah ciri khas mereka. Lah, lalu bagaimana? Apakah boleh kita sholat dalam gereja tadi kita ulangi? Was-sahih annahu in kana fiha tamathil kanat bimanzilatil masajid al-mabniyah alal kubur. Kalau di dalam gereja itu ada patung-patungnya, ada suro itu enggak mesti patung ya. Suro itu rupaka, yang ada ininya loh. Apa? Ini suro. Bisa patung, bisa pahatan, bisa ukiran, bisa apa lagi? Bisa lukisan. Itu suro semuanya. Terkategorikan apa? Suro, enggak boleh, ya. Fal musolli fiha musyabihun liman ya'bud ghairallah. Orang yang sholat di gereja yang di situ ada berhalanya Bunda Maria, berhalanya Isa. Maka nggak boleh sholat di situ. Wa in kanat niyatus sholat lillah, meskipun niatnya sholat untuk Allah, nggak boleh. Kalau ada apa? Patung-patung tadi. Tapi kalau patung-patungnya dihilangkan apa? Kan banyak Pak di Eropa sekarang masjid-masjid diubah jadi apa? Keliru ngomong. Astagfirullahaladzim. Di Eropa sekarang banyak gereja-gereja dijadikan apa? Secara sensus orang Eropa itu banyak yang agamanya Nasrani. Tapi secara kenyataan sebenarnya mereka tuh gak punya agama. Sudah gak ada ke gereja. Maksudnya? Jadi secara statistik mungkin mereka memang agamanya kebanyakan apa? Nasrani. Tapi secara realita mereka gak beragama. Gak pernah ke tempat ibadahnya, gak pernah ibadah, mereka gak ngerti ajarannya, gak pernah buka kitab sucinya. Coba statusnya memang agamanya agama Nasrani. Makanya sangat mudah sekarang dakwah di sana. Alhamdulillah. Diberi kemudahan oleh Allah. Banyak gereja yang gede-gede itu gak ada penghuninya. Dibeli sama komunitas muslim di sana. Salibnya dibuangi. Terus dijadikan masjid. Dan itu banyak. Banyak sekali. Di Amerika juga. Tayyib. Kemudian ikhwatal iman, itu ya tentang masalah beribadah atau sholat di tempat ibadahnya agama lain. Kemudian al-wajhur rabi, pembahasan berikutnya atau kita kembali ke hadis. Hadis ini ya ikhwah menunjukkan kehati-hatian para sahabat. Hadis ini menunjukkan kehati-hatian para sahabat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, orang ini kan nadar ingin nyembelih apa tadi? Unta. Sudah lakukan aja, ngapain datang-datang ke Nabi. Tapi saking takutnya para sahabat itu, ibadahnya nggak cocok sama aturan Nabi, maka tanya dulu. Kenapa? Li'anna al-asla fil ibadah al-mana'. Hukum asal ibadah itu terlarang, nggak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi perhatikan, ada hukum asal ibadah, ada hukum asal satunya apa? Muamalah, non ibadah. Hukum asal muamalah atau al-asya al non ibadah, hukumnya boleh-boleh aja. Mau pakai baju ini boleh, silakan. Yang penting nggak melanggar syariat. Mau buat pesawat terbang, silakan, itu urusan non ibadah. Silakan, hukum asal sesuatu boleh. Selama tidak menyelisihi syariat. Hukum baju model apapun silakan boleh. Yang penting jangan melanggar syariat. Jangan ada lukisannya, jangan isbal. Selain itu monggo mau model apa silakan. Tidak ketat, selama tidak ketat, tidak isbal, tidak ada makhdurat syariah, monggo silakan. Gak apa-apa, mau pakai blangkon, mau pakai jubah, mau pakai sarung, mau pakai baju koko, silakan, tidak apa-apa.
songkok hitam, mau songkok kuning, ada songkok kuning. Oh banyak di sini kuning. Boleh, enggak apa-apa, silakan. Tapi kalau masalah agama, jangan macam-macam, gitu loh. Al-aslu fil ibadati al-mana'. Ya, hukum asal ibadah terlarang. Sampai ada dalil yang menunjukkan perintahnya. Jangan dibalik, hukum asal ibadah boleh selama nggak dilarang. Saya sholat subuh 3 rakaat, nggak ada larangannya kok. Mana ayo cari. Sholat subuh larangan 3 rakaat. Ada, nggak ketemu. Jadi kalau mengerjakan ibadah jangan punya kaidah hukum asal ibadah boleh selama nggak dilarang. Itu bahaya. Saya sholat isya 5 rakaat. Ada larangan nggak di Al-Quran, di hadis? Nggak akan ketemu. Rasulullah nggak pernah ngomong, kalian kalau sholat isya jangan 5 rakaat. Nggak ada. Makanya jangan dibalik kaidahnya. Paham? Kaidahnya dalam ibadah adalah hukum asal ibadah apa? Boleh apa haram? Haram. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau ada dalil yang memerintahkannya, nam sami'na wa ta'na. Ya, kalau masalah ibadah itu harus sesuai dalil. Itu masalah ibadah. Tapi nek masalah muamalah monggo silakan, enggak apa-apa. Sing penting enggak melanggar syariat. Itu ya. Kemudian adzan dulu, silakan adzan. Nanti ada penjelasan lagi sedikit. Kalau ada tanya silakan nanti. Adzan dulu. Baik. Nuwasil qalilan, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian tadi disebutkan oleh Nabi, apakah di sana ada perayaan-perayaan jahiliyah? Kan gitu kan? Apakah di sana ada hari raya jahiliyah di tempat itu? Nah, pengarang kitab ini, di syarahnya, yang antum bawa itu matannya ya. Yang bawa syarahnya ini. Oh, lari kemana tadi? Nah, beliau mengatakan bahwa hari raya itu ada 3 macam. Hari raya itu ada tiga macam. Yang perlu ditafsir. Sesuatu labud bit tafsir. Jadi hari raya itu ada salah satu anwa. Yang pertama al-a'yad asy-syar'iyyah. Al-a'yad asy-syar'iyyah. Al-a'yad asy-syar'iyyah adalah hari raya yang bernilai ibadah sesuai syariat. Dan itu dalam Islam cuma 2, tidak boleh lebih dari 2. Saya ulangi ya. Hari raya ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama al-a'yad asy-syar'iyyah. Hari raya yang sesuai syariat. Dan hari raya yang sesuai syariat itu menurut Islam cuma ada 2. Jangan ditambahi salah. Yang pertama Idul Fitri. Dan yang kedua Idul Adha. Cuma ada 2 ini. Tidak boleh nambah-nambahi dari 2 ini. Dari hari raya syar'i menurut Islam cuma 2. Yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Selain 2 hari raya itu tidak ada Rasul menjalankan, para sahabat menjalankan, tabi'in menjalankan, tabi'ut tabi'in menjalankan. Tidak ada kecuali 2 itu aja. Idul Fitri dan Idul Adha. Dulu itu kayak gitu tuh, 2 tok itu. Jadi dulu Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Medina, itu di Medina ada hari raya 2. Hari raya Nairuz dan Mahrojan. Nairuz itu hari raya yang diadopsi oleh masyarakat Medina jahiliyah pada waktu itu dari bangsa Persia. Bangsa Persia penyembah api itu punya hari raya. Namanya apa? Nairuz. Sampai sekarang ada Nairuz. Untuk ketik di internet Nairuz muncul. Orang Persia merayakannya. Sampai sekarang mungkin Iran melakukan. Padahal itu kan hasilnya perayaan Yahudi. Apa? Perayaan Majusiyah. Penyembah api. Tapi sampai sekarang masih ada Nairuz itu. Ya sukanya orang-orang Syiah mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Terus ketika Rasul datang, ditanyai oleh Rasulullah ketika Rasulullah nyampe di kota apa? Di kota Madinah. Tanya kepada mereka. Hari raya apa ini?
Mereka menjawab, yaumani nal'abu fihima. Ini 2 hari raya ya Rasulullah yang kami berhari raya di masa jahiliyah dulu. Kata Rasulullah, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya baru yang lebih baik untuk kalian. Yaumal fitri wa yaumal adha. Yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau hari rayanya itu sifatnya diniyah, syar'iyah yang boleh cuma 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang pertama. Kemudian hari raya yang kedua adalah A'yadul Musyrikin. Hari rayanya orang-orang musyrik yang berkaitan langsung dengan agama mereka. Seperti Natal. Seperti Nyepi. Seperti Waisak. Ustadz, kita harus toleransi. Ustadz, setuju kita harus toleransi. Tapi kita harus tempatkan toleransi pada tempatnya. Paham ya? Tapi statusnya perayaan-perayaan itu menurut agama Islam itu a'yad al-kufriyah. Hari raya miliknya orang-orang kafir musyrik. Menurut perspektif Islam. Adapun makna dari toleransi adalah tidak mengganggu mereka. Itu makna toleransi yang benar itu mendiamkan mereka, tidak mengganggu mereka. Tapi makna toleransi bukan ikut nyemplung bersama mereka merayakan kebersamaan. Paham? Bahkan mereka sendiri risih. Waktu Natal ada adzan sholawatan di gereja. Jangankan kita risih, orang Nasrani sendiri risih dengan itu. Karena mereka juga nggak mau dicampur-campurin aja. Mungkin sebagaimana Islam ada Islam Nusantara, mungkin juga ada Nasrani Nusantara. Barangkali gitu, wallahu a'lam. Tapi sebenarnya orang yang beragama Nasrani yang sesungguhnya pun tidak mau dengan itu. Paham maksudnya? Itu bukan nggak boleh hukumnya. Ikut serta nggak boleh. Karena itu adalah ayat kufriyah. Naam, kita toleransi setuju, kita nggak boleh ganggu, nggak boleh ngebom, nggak boleh ya, nggak boleh, haram. Bukan ajaran Islam ngebom agama, ngebom apa? Gereja ndak. Bahkan Rasulullah dalam perang saja mengatakan jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh rahib yang ada di gerejanya. Jangan bunuh gerejawan, pendeta yang ada di apa? Gereja. Nggak boleh dibunuh. Buru-buru dibunuh nggak boleh kok. Cuman letakkan toleransi pada tempatnya. Ya sudah, biarkan mereka berhari raya sesuai dengan keyakinannya. Tapi kita nggak boleh apa? Ikut apa? Merayakannya, ikut nimbrung di sana, nggak boleh. Ya, Umar bin Khattab melarang itu. Ya, kata Umar bin Khattab, jawilah la tadkhulu fil musyrikina fi kanaisihim yauma idihim fa inna sukhtata tanzilu alaihim. Ya, kata Umar bin Khattab nih, tegas Umar bin Khattab. Ya, la tadkhulu ya fil musyrikina fi kanaisihim, jangan kamu ikut serta dengan orang-orang musyrik di tempat-tempat perayaan mereka atau ibadah tempat peribadatan mereka. Yauma idihim, di hari perayaan mereka. Fa inna sukhtata, karena kemurkaan Allah, dan zilu alaihim. Enggak boleh. Itu perayaan nomor 2. Al-a'yad asyirkiyah al-kufriyah. Yang nomor 3. Al-a'yad. Ini diterangkan tadi apa ya? Al-a'yad allati la silata laha biddin. Perayaan yang enggak ada sangkut pautnya sama agama. Perayaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Misalnya hari jadi Ali bin Abi Thalib, sekolah tinggi Ali bin Abi Thalib. Hari jadi pernikahanmu karo bojomu misalnya. Apalagi? Nah, Yaumul Watani, HUT, hari ulang tahun, hari raya, HUT kemerdekaan misalnya.
La silata biddin, nggak ada hubungan sama agama. Paham? Menurut pengarang ini itu termasuk perincian nomor berapa? 3. Karena nggak ada hubungannya. Itu sekedar bab biasa, bab duniawi ya itu. Menurut pengarang kitab ini. Seperti itu tadi, ya. Bagaimana beliau menjelaskan? Seperti hari perayaan tanggal pernikahan. Suami istri dulu nikahnya tanggal 3 Maret misal. Sekarang 3 Maret. Akhirnya ayo dek kita ke restoran. Makan nih hari raya kita dulu kemantenan hari ini. Gak ada agamanya di situ. Ya cuma mangan-mangan menurut doa. Nah, menurut pengarang kitab ini termasuk kategori bukan pertama, bukan kedua. Menurut pengarang kitab ini loh. Tapi kategori keberapa? Atau hari Watoni, hari nasional 17 Agustus. Ya, atau ya pokoknya nggak ada hubungan sama agama lah. Aha. Menurut pengarang kitab ini fihi kaulan, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama tidak boleh merayakan hari kawin. Apa sih istilahnya itu kalau zaman sekarang? Oh, apal sampean ketorong nglakoni sampean iki. Masya Allah. Apal iki. Hari jadian ya. Aku yang ngomongin gak iso, repot bahasa Inggris ya. Tak coba ngono langsung ngomong. Ya, itu menurut pengarang yang pertama nggak boleh. Karena itu mirip-mirip orang-orang barat. Itu alasannya ya, menyerupai. Tapi pendapat yang kedua mengatakan boleh. Karena itu masalah yang nggak ada hubungannya sama agama. Termasuk babnya bukan bab ibadah. Tapi babnya adalah bab sesuatu yang mubah gitu aja. Bukan ibadah kok. Menurut pengarang kitab ini seperti itu. Karena kata beliau, bi annal ihtifal laisa min isim, karena merayakan itu bukan ciri khas orang kafir lagi. Jadi nggak apa-apa. Hari jadi Indonesia, hari jadi Departemen Sosial, hari jadi Sekolah Tinggi Agama Ali bin Abi Thalib, hari jadi PKK, hari jadi koperasi, misalnya lah itu. Nah, menurut pengarang kitab ini nggak apa-apa, karena nggak ada hubungannya sama agama dan nggak ada hubungannya sama orang-orang kafir juga. Itu murni masalah duniawiyah. Ya. Wa innaman nahyu anil musyabahati fi makana khosoisum. Adapun yang dilarang itu kalau perayaan itu merupakan ciri khas mereka, itu nggak boleh. Seperti perayaan ciri khas mereka tahun baru, ciri khas mereka. Valentine, ciri khas mereka. Orang Islam nggak boleh ikut-ikutan kali. Paham? Karena itu kalau ditelisik lebih jauh ternyata itu ada asal usulnya itu. Kenapa kok mereka merayakan tanggal 1 Januari? Itu ada. Itu berkaitan sama keyakinan mereka. Nah, seperti itu wallahu a'lam. Seperti Valentine itu ternyata ada akar historiknya di sana. Nah, saya nggak bisa menjelaskan, harus baca lagi ya penjelasan. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Dan juga terakhir tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang kafir ketika mereka merayakan apa? Perayaan mereka. Tidak diperbolehkan. Soalnya selamat hari ini, hari raya mereka, yang itu berkaitan sama ritual ibadah mereka, maka nggak boleh. Nah, itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.